Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadila dengan NIM 082111153028 dari program studi kimia. Saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang program kreativitas mahasiswa saya pada mata kuliah Pancasila. Sebelumnya saya mengangkat judul tentang dilema pluralisme hukum adat dalam tatanan sistem hukum di Indonesia. Jadi saya mengangkat tema ini karena hukum adat sebelum adanya hukum nasional merupakan hukum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga hukum adat ini tentu saja sangat kental akan budaya di Indonesia. Jadi Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang tentu saja terdapat banyak sekali keanekaragaman, baik dalam faktor budaya, bahasa, agama, sosial, dan adat istiadat. Setiap daerah pasti memiliki ciri khasnya tersendiri, maka pada setiap daerah pasti memiliki hukum adatnya sendiri. Jadi hukum adat dari tiap daerah itu tentunya akan berbeda. Karena terdapat perbedaan ini, dalam faktor sosial, budaya, bahasa, dan adat istiadat, hal itu membuat hukum adat tentunya sesuai dengan daerah masing-masing. Nah, setelah kemerdekaan, telah disepakati bahwa Indonesia akan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga timbul kesadaran untuk membangun ikatan secara utuh antara satu daerah dengan daerah yang lain, guna untuk mempertahankan dan mencapai tujuan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tujuan dari saya mengangkat tema tersebut adalah agar kita dapat mengamati tentang pluralisme hukum adat ini dan untuk mengetahui eksistensi dari hukum adat sendiri dalam tatanan hukum nasional, serta dapat mengetahui apakah pluralisme hukum adat ini sebagai penguat atau sebagai hambatan terhadap demokrasi bangsa Indonesia. Dan metode yang saya gunakan adalah menggunakan metode kualitatif literatur review. Jadi metode ini metode dengan melakukan tinjauan pustaka pada jurnal-jurnal penelitian yang pernah ada sebelumnya. Metode literatur review ini dilakukan tidak hanya sekedar membaca jurnal saja, tapi juga melakukan evaluasi yang mendalam dan kritis terhadap penelitian sebelumnya. Selanjutnya, bahan yang dibutuhkan adalah ada bahan primer dan bahan sekunder. Pada bahan primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder adalah jurnal nasional maupun internasional. Yang kemudian yang harus dilakukan adalah dengan melakukan analisa data dan menjelaskan tentang fakta hukum yang ada. Penyusunan analisa ini secara saksama, teratur, logis, dan dapat dideskripsikan. Tujuannya adalah agar pola penalaran dapat tersusun secara sistematis, dan penyusunan data penelitian secara sistematis akan memudahkan mencari kesimpulan dalam suatu penelitian. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Pada The Oxford English Dictionary, arti dari pluralisme sendiri adalah sebuah watak untuk menjadi plural, sedangkan secara historis, pluralisme merupakan suatu aliran filsafat yang menentang konsep negara absolut dan berdaulat. Pluralisme terdapat dua macam, yaitu yang pertama, pluralisme klasik dan kontemporer. Pluralisme klasik ini lebih merujuk pada masyarakat dengan penduduknya tidak homogen atau terdiri dari banyak suku, etnis, dan pulau. Pluralisme klasik ini biasanya cenderung memicu konflik, sedangkan untuk pluralisme kontemporer lebih kepada menentang paham-paham elit. Hukum adat sendiri itu merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia. Terbentuknya hukum adat dikarenakan adanya hubungan timbal balik antar individu yang membentuk suatu interaksi sosial. Interaksi sosial yang dilakukan secara berulang-ulang dan memberi pengaruh antara satu sama lain akan membentuk sebuah sistem sosial. Sistem sosial yang dilakukan secara berulang dan tersebar luas di kalangan masyarakat akan menjadi tradisi. Inilah yang disebut dengan adat. Maka hukum adat sendiri dapat dikatakan sebagai suatu adat yang dapat diterima
dan diwajibkan untuk dilakukan oleh kalangan masyarakat yang terlibat. Hukum adat ini sudah ada bahkan ketika masih dalam masa penjajahan dan kedudukannya masih dianggap rendah oleh para penjajah. Perkembangan hukum adat sendiri dimulai saat peralihan kekuasaan dari masa penjajahan Inggris ke Hindia Belanda. Pada saat itu, Hindia Belanda membuat sebuah kodifikasi hukum atau mencari hukum yang sesuai untuk ditetapkan di Indonesia dan masih sesuai keinginan peraturan dari Hindia Belanda. Sehingga pemerintah kolonial telah mengakui bahwa hukum adat adalah hukum yang dapat berdiri sejajar dengan hukum Eropa. Pada masa itu diberlakukan dua sistem hukum, yaitu yang pertama hukum Eropa yang berlaku untuk orang-orang Eropa, serta yang kedua adalah hukum adat yang berlaku untuk orang Indonesia dan orang Timur asing yang tidak asing di Indonesia. Eksistensi dari hukum adat sendiri tetap berlaku pada saat setelah kemerdekaan, yaitu tertuang dalam pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal ini berisi menasionalkan tetapi sekaligus menyatakan bahwa hukum perundang-undangan kolonial tetap berlaku juga, sehingga pluralisme hukum adat eksistensinya masih terkalahkan dengan hukum kolonial. Sepanjang sejarah hingga akhir pemerintahan kolonial, hukum adat ini masih belum dilegalisasi atau dibuat aturan tertulis yang sah dan disepakati. Eksistensi dari hukum adat semakin melemah, yaitu ketika pergantian Orde Lama menuju Orde Baru. Hal ini dikarenakan hukum yang dibentuk oleh hukum anti-kolonial dan anti-tradisi. Maka tentu saja hukum adat tidak termasuk dalam kategori hukum yang telah dikonsepsikan. Namun ketika masa reformasi, eksistensi hukum adat mulai ditegaskan dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18B ayat 2 yang berisi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri yaitu diatur dalam undang-undang. Selain pada pasal tersebut, hukum adat juga tertuang pada pasal 28 ayat 3 yang berisi identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati dan selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dalam konteks kedudukan dan peran ideal hukum adat dalam hukum nasional atau harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional sendiri merupakan sistem hukum yang sumbernya dari budaya lama berkembang hingga sekarang. Hukum nasional harusnya timbul karena hasil dari budaya rakyat Indonesia dengan jangkauan nasional. Namun pada kenyataannya bersumber dari hukum kolonial warisan Belanda yang mengalami nasionalisasi. Seharusnya hukum dibangun tidak melupakan sejarah dan tentu saja memiliki nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Hal itu dapat dalam hukum adat yang memiliki sifat najis religius, komunal, kontan, dan konkret. Dan arti dari masing-masing sifat tersebut adalah hukum adat yang berarti najis religius, yaitu hukum adat pasti berhubungan dengan agama yang berlaku di masyarakat Indonesia. Ketika empat nilai tersebut berkolaborasi, maka hukum yang tercermin jiwa dari semangat masyarakat pendukungnya. Sepanjang sejarah telah terbukti bahwa hukum adat selalu menjadi pertimbangan, meskipun seringkali eksistensinya meredup. Namun tetap saja hukum adat selalu menjadi pertimbangan. Meredupnya eksistensi hukum adat ini karena disebabkan Indonesia menganut sistem Eropa kontinental, di mana hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan lebih besar perannya daripada hukum yang tidak tertulis atau hukum adat sendiri. Dapat diketahui bahwa hukum adat bukan merupakan sistem hukum yang dominan atau hanya sebagai pelengkap saja. Oleh karena itu, diperlukannya modernisasi hukum atau disebut pluralisme hukum adat dengan cara yaitu yang pertama, memperbarui hukum adat agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah memfungsionalkan hukum pada masa pembangunan dengan cara mengadakan perubahan sosial sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Dan yang
yang diperlukan dalam memaksimalkan pluralisme hukum ini adalah berorientasi pada keadilan dan keselarasan atau harmonisasi dalam sistem hukum yang berlaku, dengan cara memberikan porsi hukum adat yang relevan terhadap porsi hukum nasional. Dan terlihat jelas bahwa pada hukum adat tidak hanya terwujud dalam hukum negara, tetapi juga terwujud dalam regulasi internal masyarakat. Hukum adat dan seluruh tatanan adat harus diberikan ruang gerak dan lingkup hidup bagi masyarakat adat, yaitu dengan payung hukum yang tegas secara utuh melalui suatu undang-undang masyarakat hukum adat. Karena hukum Indonesia harus memiliki tujuan untuk menjamin integrasi nasional, baik secara teritorial maupun ideologis masyarakat-masyarakatnya. Maka harmonisasi dapat terbentuk yaitu dengan mengedepankan keadilan dengan penataan sistem hukum nasional. Kesimpulannya adalah eksistensi dan kedudukan hukum adat dalam pergaulan sosial politik mengalami pasang surut, yaitu ketika zaman kolonial Belanda, hukum adat dapat diakui dan tetap dianggap sebagai hukum, namun bukan merupakan hukum yang utama. VOC dan kemudian pemerintah kolonial datang untuk mengeruk keuntungan bagi negara induknya. Hukum kolonial ini lebih mengutamakan kepentingan politik sebagai penjajah. Dalam era Indonesia yang modern, hukum adat adalah sebagai bagian yang organik dari hukum negara. Hukum negara sangat berkepentingan untuk menjaga dan memelihara hukum adat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup, dan pembukaan Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh teman daerah Indonesia. Arah utama pembangunan hukum terkait dengan relasi hukum negara dan hukum adat menjadi sangat mengena dengan harapan terwujudnya keadilan dalam sistem dan mekanisme menyeluruh hukum bernegara di Indonesia. Bila dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan akan pembangunan hukum, secara jelas bahwa tidak bisa berhenti dengan tersedianya substansi dan struktur hukum di bawah naungan hukum negara, tetapi harus selaras dengan nilai jiwa bangsa yang ditemukan dalam hukum yang tumbuh dan berkembang di daerah tersebut, atau biasa disebut dengan hukum adat. Harmonisasi hukum adat dan hukum negara sebagai sarana kekuatan dalam memberi tujuan hukum yang selama ini hanya didasarkan oleh rumusan pasal-pasal yang dirumuskan dalam tatanan hukum bernegara, sehingga yang diwujudkan kepastian semata, tetapi nilai keadilan dan kemanfaatan dari hukum tersebut masih senantiasa dipertanyakan. Pembangunan hukum berorientasi keadilan didapat dengan menjaga relasi yang baik dalam tata hukum nasional dengan mendasarkan pada fondasi hukum adalah resultante dari keseluruhan pergaulan relasi dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat untuk tujuan menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, serta kebaikan melalui tertib hukum bersama. Untuk pengakuan yang maksimal dan terwujudnya harmonisasi hukum adat ini, maka sebagai upaya menjaga eksistensi hukum yang tumbuh atau living law dalam komunitas lokal masyarakat hukum adat segera dipastikan melalui produk hukum sebagai payung perlindungan melalui undang-undang tentang masyarakat. Ucapan terima kasih yang dapat saya sampaikan yaitu pertama puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga program ini dapat terselesaikan. Dan pula kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhai Allah. Sehingga PKMI yang berjudul Dilema Pluralisme Hukum Adat dalam Tatanan Sistem Hukum Indonesia ini merupakan satu syarat mendapatkan nilai ujian akhir semester. Terwujudnya PKM ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk melengkapi PKMAI ini, dan sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.